Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa tahun yang lalu, Deddy Mulyadi sering dicap atau sering dijuluki sebagai Raja Musyrik, memusuhi Islam, kemudian menyembah berhala, dan lain sebagainya. Ada banyak sebutan-sebutan kepada Kang Deddy Mulyadi zaman dulu. Zaman FPI berjaya di Purwakarta. Waktu sebelum seterkenal sekarang Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu sering difitnah, ya, sering dipojokkan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi ini sering disebut berhala? Apa definisi daripada berhala? Kalau definisi daripada berhala itu misalnya, katakanlah misalnya mendua Tuhan, apakah Tuhan itu bisa didefinisikan? Kalau Tuhan tidak bisa didefinisikan, apakah berhala bisa didefinisikan? Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendefinisikan sesuatu kalau sesuatu itu tidak bisa didefinisikan? Apa sih pengertian daripada definisi? Definisi itu kan harus bisa dibuktikan secara nyata, secara ilmiah, ya. Kita melihat fisiknya. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, kita nggak bisa melogikakan, kita nggak bisa melihat secara material, fisik dan lain sebagainya, nggak bisa didefinisikan. Sangat susah didefinisikan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendefinisikan sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi video ini akan membongkar semua, ya, pemikiran-pemikiran kita selama ini, akan mengkonstruksi semua pemikiran-pemikiran selama ini. Apa itu definisi daripada berhala, apakah berhala itu bisa didefinisikan atau tidak, apakah Tuhan itu bisa didefinisikan atau tidak, kemudian apa penyebab orang Indonesia itu tidak maju-maju. Dan ini ada kaitannya nanti satu sama lain, ya. Ini berkaitan. Dan kemudian ya, yang saya perhatikan, ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat-sangat mempengaruhi, ya, semua hal. Dan ini kita akan rangkum dalam satu sudut pandang. Apa itu sudut pandangnya? Antropologi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Banyak orang Indonesia yang, mohon maaf ya, mengatakan bahwa seseorang itu berhala, berhala, berhala. Tapi definisi berhala sekalipun nggak bisa didefinisikan kok. Apa coba definisi daripada berhala? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa definisi berhala itu menduakan Tuhan. Oke, kita sepakat ya. Ya, walaupun saya mengatakan bahwa definisi berhala itu tidak bisa didefinisikan. Karena apa? Karena nanti akan saya jelaskan, ya. Menduakan Tuhan misalnya, itu definisi sementara, ya. Ya, kita sepakati dulu ya, walaupun saya tidak sepakat. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa menduakan Tuhan itu adalah definisi daripada berhala. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu bisa didefinisikan? Coba saya mau naik sama yang nonton video ini, apakah Tuhan itu bisa didefinisikan? Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini untuk tidak percaya Tuhan, ya. Bukan, ya. Bukan itu tujuan saya. Tapi biar kita clear dulu gitu pola pikir kita selama ini yang selalu dicecoki oleh doktrin-doktrin gak jelas gitu. Selalu disusupi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak rasional, pemikiran-pemikiran yang mengambang gitu, pemikiran-pemikiran yang berbau hoax gitu, pemikiran-pemikiran yang tidak logis. Jadi saya akan mengkonstruksi kembali gitu pemikiran kita seputar Tuhan, berhala, dan lain sebagainya. Apakah Tuhan itu bisa didefinisikan? Gak bisa. Tuhan gak bisa didefinisikan. Apa coba definisi Tuhan? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa yang maha kuasa, yang maha kuasa seperti apa? Maksudnya seperti apa? Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh, yang maha kuasa itu yang menciptakan langit dan bumi. Oke, yang menciptakan langit dan bumi. Semua dan segala isinya, semua yang terjadi di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kejahatan juga diciptakan oleh Tuhan? Jadi ini semakin lama semakin rancu kan. Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Gak ada definisi Tuhan, gak ada. Jadi kalau kita tanya ke 1.000 orang apa itu definisi Tuhan, pengertian Tuhan itu akan ada 1.000 jawaban. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu raksasa, ada yang mengatakan Tuhan itu brewokan, ada yang mengatakan Tuhan itu wajahnya bersinar, ada yang mengatakan Tuhan itu wajahnya seperti orang Arab misalnya, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu seperti orang Barat misalnya, ada yang mengatakan Tuhan itu hidungnya seperti orang Asia misalnya, ada yang mengatakan Tuhan itu ya di langit dan sebagainya. Jadi
berbagai macam ya definisi daripada Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa seseorang itu berhala? Kang Deddy Mulyadi misalnya sering dikatakan Kang Deddy Mulyadi itu berhala, kemudian sering dikatakan si Raja Musyrik. Kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi bikin patung misalnya, ya oke lah misalnya bikin patung. Patung itu tujuannya apa? Tujuannya untuk kebudayaan, melestarikan yang namanya kebudayaan. Jadi kebudayaan ini ya banyak orang yang rancu, apa sih kebudayaan, apa sih berhala. Kalau misalnya ini kita katakan bahwa budaya Sunda Wiwitan, banyak warga Konoha berpikir ya bahwa Sunda Wiwitan itu berhala, menyembah berhala dan sebagainya. Enggak kok. Sama seperti budaya Arab misalnya. Apakah ada budaya Arab? Ada. Ada. Jin itu dari mana? Dari budaya Arab. Orang Indonesia nggak mengerti yang namanya jin. Apa itu jin? Setan misalnya. Apakah orang Arab itu mengenal yang namanya setan? Ada. Dari mana mereka belajar? Dari budaya mereka. Jadi budaya Arab dengan Islam itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur adukan. Ya, jangan dicampur adukan. Indonesia punya budaya sendiri, orang Arab punya budaya sendiri. Jangan dicampur adukan. Kita mengenal yang namanya jin itu dari mana? Ya dari orang Arab. Jadi punya budaya sendiri. Kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi bikin patung misalnya, atau katakanlah ya bikin hiasan-hiasan yang berbau budaya di pinggir jalan misalnya, maka akan disebut dengan berhala. Atau mungkin patung-patung seperti ukiran-ukiran misalnya, apakah itu disebut dengan berhala? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu berhala mendoakan Tuhan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah Tuhan itu bisa didefinisikan? Gak bisa. Tuhan gak bisa didefinisikan. Jadi sama-sama rancu sebenarnya. Ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya Tuhan ya, bukan. Tapi biar kita berpikirnya itu sistematik gitu, logis. Jangan mau gitu diombang-ambing gitu ke sana kemari. Kita harus punya karakter yang kuat, pendirian yang kuat. Saya salut dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak terlalu berlebihan memuji Kang Deddy Mulyadi ya, tapi saya sangat kesal gitu kalau misalnya kata berhala itu disempitkan ya. Definisi daripada berhala itu diada-adakan, padahal definisi berhala itu nggak ada. Nggak ada definisi yang berhala misalnya, nggak ada. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa berhala itu menduakan Tuhan yang Maha Esa, oke, Tuhan yang Maha Esa yang mana? Apakah Tuhan yang Maha Esa itu bisa didefinisikan secara nyata? Bukan berarti saya mengatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan yang Maha Esa ya, bukan itu tujuan saya, tapi biar clear dulu gitu, biar jangan ada yang namanya informasi yang simpang siur gitu, kita ngikut ke sana, ngikut kemari. Jadi gini guys, ada semacam ya, saya melihatnya, saya merasakan juga ada semacam uh, revolusi untuk memutuskan antara kita dengan nenek moyang kita di Indonesia. Saya melihatnya ada gerakan seperti itu. Melalui apa? Mereka memanfaatkan agama. Ya, pertama-tama mereka mengatakan bahwa nenek moyang kalian itu berhala, nenek moyang kalian itu musyrik, syirik dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya memutus kita dengan nenek moyang kita. Nah, kalau hubungan kita dengan nenek moyang kita terputus, maka kita akan menjadi bangsa yang linglung. Nah, kalau kita sudah menjadi bangsa yang linglung, maka akan mudah menerima budaya-budaya baru. Nah, kalau kita sudah menerima budaya baru, tapi tidak sesuai dengan karakter bangsa kita, tidak sesuai dengan jati diri kita, maka kita akan terombang-ambing dan kita akan dijajah. Jadi ini namanya penjajahan secara budaya. Ini sangat penting ya. Jadi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dulu waktu bupati di Purwakarta itu bukan menyembah berhala. Itu artinya membangkitkan semangat untuk ya berfilosofi dengan nenek moyang kita, ya menjalankan ajaran nenek moyang kita yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk ya. Karena nenek moyang kita itu tidak pernah mengajarkan yang namanya intoleransi terhadap agama lain, nggak pernah itu menggusur rumah ibadah, nggak pernah seperti itu. Jadi itu artinya Kang Deddy Mulyadi itu tujuannya baik. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah mengatakan, oh kalau kita ibadah ya, kalau sholat ya harus menghadap patung ini. Nggak pernah seperti itu. Mana coba datanya? Apakah ada yang mengatakan seperti itu? Nggak pernah. Kang Deddy Mulyadi itu orang yang sangat taat dalam beragama. Dia muslim sejati. Dia puasa. Kalau nggak salah Senin Kemis.
tapi tidak pernah mengatakan kepada orang lain, menggembur-gemburkan, dunia, saya lagi puasa, lihatlah dunia, saya lagi puasa." Enggak pernah Kang Deddy Mulyadi mengatakan seperti itu. Jadi clear dulu ya, apa sih definisi daripada berhala itu, kenapa kita selalu dibentur-benturkan dengan dengan ajaran nenek moyang kita, ajaran yang baik-baik, ya. Jadi ini sangat penting. Kemudian ya, Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan di salah satu pidatonya, salah satu penyebab ketidakmajuan orang Indonesia itu adalah karena merubah huruf-huruf dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Contoh misalnya, orang Indonesia itu kan mengubah huruf-huruf daerah ke huruf Latin ya, misalnya. Contoh misalnya huruf Jawa, tulisan Jawa kan ada sebenarnya kan, ya berubah jadi huruf Latin. Kemudian tulisan Sunda misalnya berubah jadi apa? Huruf Latin. Aksara Sunda berubah jadi huruf Latin. Kan ada tulisan Sunda ya. Kemudian huruf Batak misalnya. Batak itu kan punya eh, bahasa Batak tersendiri. Tulisan Batak ada ya, aksara Batak. Tulisannya beda dengan sekarang ini. Jadi tulisan Batak itu diubah menjadi tulisan Latin. Sehingga apa? Sehingga menyusahkan kita untuk melakukan penelitian-penelitian. Nah, apa hubungannya? Jadi gini guys, sama seperti China misalnya, atau kita ambil contoh Korea. Korea itu mereka dari dulu huruf kanji. Jepang juga seperti itu. Dari dulu ya, huruf Jepang dari dulu nggak pernah ganti-ganti, nggak pernah ganti-ganti. Karena apa? Karena dalam huruf per huruf itu, kalau kita misalnya mempelajari huruf per huruf, misalnya nih orang Jepang ya, belajar tentang huruf Jepang, atau Korea misalnya huruf kanji misalnya, atau Cina misalnya huruf Cina, maka anak-anak muda bisa membaca ya tulisan-tulisan terdahulu dari nenek moyang mereka. Mereka paham ya ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Nah, kalau kita Indonesia, kita nggak tahu dari mana kita berasal, nenek moyang kita siapa kita nggak tahu. Ada pesan-pesan yang bagus di situ, di aksara-aksara, misalnya aksara Sunda, aksara Jawa, aksara Batak misalnya, aksara Minang misalnya. Jadi di situ ada tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan nenek moyang kita, ada pesan-pesan tersembunyi. Untuk apa? Untuk membangun karakter bangsa. Itu sebenarnya. Dan itu semuanya hilang karena apa? Karena ya mungkin saja sengaja dihilangkan untuk apa? Untuk supaya kita terjajah. Dan ini yang dikomplain oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini yang bikin kita susah maju. Kemudian masalah metodologi penelitian. Di Indonesia itu ya, universitas-universitas itu, saya juga dulu pernah kuliah, teman-teman saya itu sibuk ya masalah metodologi ya, metodologi, pokoknya sibuk aja kalau masalah skripsi, tapi tidak fokus pada produksi. Apa hasil daripada skripsi kita itu? Itu kan sebenarnya yang paling penting. Ya, kalau kita kan di si kampus itu kan biasanya skripsi itu kan cuma formalitas. Comot sana, comot sini. Paling beda kampus doang ya diambil. Saya juga pernah jadi mahasiswa kok, tahu saya. Pergi ke perpustakaan, nanti lihat skripsi senior-seniornya. Bisa kan dipajang itu di perpustakaan kampus. Ya, kemudian diambil dari sana, ambil dari sini, comot dari sana jadi satu. Ya, sebenarnya itu bukan penelitian guys, tapi clippingers ya. Ya, ambil dari sana, ambil dari sini, comot dari sana. Bukan murni dari pemikiran ya penelitian pribadi. Jadi harusnya ya di kampus-kampus itu berbasis ke penelitian. Hasilnya gitu. Misalnya kita bikin skripsi, terus hasil daripada skripsi kita itu apa? Ya, saya juga menyesali ya waktu saya di kampus dulu. Saya buru-buru pengen cepat-cepat selesai, dan saya melakukan penelitian-penelitian juga sangat terbatas ya. Karena apa? Karena di kampus saya dulu nggak ada tradisi penelitian, nggak ada. Yang penting cepat selesai, itu tradisinya. Yang penting cepat selesai kuliah biar biaya nggak makin membengkak, itu tradisinya. Dan tradisi semacam ini menurut Kang Deddy Mulyadi harus dihapuskan ya. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa, karakter bangsa. Jadi saya melihat ya, Kang Deddy Mulyadi kelebihannya daripada pemimpin lainnya itu adalah Kang Deddy Mulyadi ini membangun bangsa itu mulai dari membangun karakter. Ya, itulah alasannya Kang Deddy Mulyadi itu
selalu ya bicara tentang ajaran leluhur. Kenapa? Karena di situ ada pesan-pesan moral ya, ada filosofis. Kenapa orang Jepang sampai sekarang ramah gitu? Orang Cina ramah. Kemarin orang Jepang ngelawan Indonesia, Indonesia kalah, tapi Jepang respect terhadap Indonesia. Ya kalau selesai main sepak bola di stadion mereka mengumpulkan sampah. Sejak kecil mereka itu disuruh untuk kebersihan ya, mengutin sampah, kemudian masukkan sampah ke tong sampah pada tempatnya, tidak sembarangan, tidak sembarangan. Dari mana mereka belajar? Dari mana Jepang belajar? Dari nenek moyang mereka. Itulah pentingnya aksara-aksara atau tulisan-tulisan Jepang gitu. Biar apa? Biar guru-guru, anak-anak muda belajar dari terdahulu mereka. Jadi kita kan terputus sebenarnya. Ya, ajaran dari nenek moyang kita itu terputus. Apa sih pentingnya ajaran nenek moyang itu bagi kehidupan kesehatan sehari-hari? Sangat penting tanpa kita sadari. Jadi di aksara nenek moyang kita zaman dulu, karena saya itu basicnya sastra, antropologi, dan sejarah. Nenek moyang kita sebenarnya sudah menuliskan ya di aksara-aksara terdahulu bahwa rumah-rumah yang cocok di Indonesia itu adalah rumah panggung. Kenapa? Apa alasannya? Kok bisa gitu? Dan ini dituliskan oleh nenek moyang kita. Apa alasannya? Karena di Indonesia itu rawan gempa, itu yang pertama. Ya, jadi kalau terjadi gempa itu, kalau beton itu kan kita bisa cepat metong kan, runtuh ya. Karena rawan gempa. Jadi karena rawan gempa, maka ya dipikirkan oleh nenek moyang kita, ya rumah kita itu harus dari rumah panggung kayu ya. Jadi kalau ada gempa itu nggak terlalu parah banget ya. Kemudian apa? Kemudian karena banyaknya nyamuk malaria di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga kita butuh yang namanya rumah panggung. Nyamuk itu dia biasanya di permukaan tanah ya, nggak terlalu jauh dari permukaan tanah. Rumah panggung kan agak tinggi ya, itu tiangnya. Tujuannya apa? Untuk menghindari nyamuk. Dari mana mereka belajar nenek moyang kita? Dari, mohon maaf ya, dari gorila, dari simpanse, dari monyet. Monyet itu kan kalau tidur di atas pohon ya. Kenapa monyet itu tidur di atas pohon? Selalu di atas pohon. Untuk menghindari nyamuk. Itu tujuannya. Dari situ orang zaman dulu belajar gitu, nenek moyang kita itu belajar. Sehingga apa? Sehingga rumah kita rumah panggung. Itu alasannya kenapa rumah kita itu banyak ya zaman dulu ya, rumah nenek moyang kita itu rumah panggung. Itu alasannya. Ya, ada banyak lagi ya pelajaran-pelajaran berharga dari nenek moyang kita. Kemudian ya, yang saya perhatikan itu, kalau kita terputus dengan ajaran nenek moyang kita, maka tidak akan bisa menjadi negara maju. Contoh negara maju kita perhatikan ya. Kenapa Barat itu maju? Apa alasannya? Apakah karena agama? Ya, dipengaruhi oleh agama, tapi yang paling mempengaruhi itu bukan agama. Apa itu? Seni. Ya. Eropa itu maju karena apa? Karena seni. Dari seni mereka mengkonstruksi kembali ya pemikiran-pemikiran mereka. Dan kemudian berlanjut pada apa? Ya, berlanjut pada filosofi. Mereka kembali pada ajaran-ajaran filosofi terdahulu mereka, seperti ajaran Plato, Aristoteles, ya, Socrates, dan sebagainya. Mereka kembali ke situ. Ya, setelah dihancurkan oleh apa? Oleh abad kegelapan. Abad kegelapan terjadi karena apa? Karena agama kok. Ya, dipengaruhi oleh agama. Jadi itu alasannya kenapa orang-orang barat sekarang ini tidak peduli dengan agama. Karena apa? Karena mereka mencatatkan itu dalam sejarah mereka. Mereka pernah dikacaukan oleh zaman kegelapan sebelum zaman abad Renaissance ya. Jadi rata-rata negara maju itu maju karena apa? Karena mereka terhubung dengan ajaran nenek moyang mereka. Gak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka terputus dengan ajaran nenek moyang mereka. Kalau kita ambil contoh lain misalnya seperti China, apakah China itu maju karena mereka terputus dengan nenek moyang mereka? Enggak dong. Mereka tersambung. Ya. Dari ajaran apa? Dari ajaran Confucianism. Confucius. Jepang juga seperti itu. Dari mana? Dari mana mereka belajar? Dari semangat Bushido.
Singapura contohnya misalnya. Singapura belajar dari mana? Dari nenek moyang orang China. Kan di sana rata-rata mayoritas China ya. Yang menguasai ekonomi juga China kok. Yang bangun Singapura juga China. Yang mendirikan Singapura juga China. Dari mana mereka belajar? Dari nenek moyang mereka. Orang China itu kemanapun ditempatkan tetap jadi orang China. Tetap imlekan ya. Jadi mereka tidak mengganti culture mereka, tradisi mereka, enggak. Mereka tidak mudah disusupi oleh budaya-budaya baru gitu, enggak. Ya. Bahkan ya, rata-rata orang China itu mengatakan bahwa agama itu adalah culture, budaya. Ya, itulah alasannya kenapa di China itu mereka sebenarnya nggak terlalu peduli dengan agama, nggak terlalu peduli, nggak peduli amat. Mereka lebih peduli pada apa? Pada karya, ya, hasil. Mereka berpikir ya kalau surga dan neraka itu ada, ya kita pasti masuk surga lah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Bukan seperti di Konoha ya. Kalau nggak ke agama ini nggak masuk surga. Kalau nggak ini nggak masuk surga. Bla bla bla. Ribet dah pokoknya. Oke, itu yang mempengaruhi kenapa kita tidak maju. Dan ada pengaruh dari agama juga. Ya, agama tertentu di Konoha itu ya berusaha mengganti budaya warga Konoha. Ini sangat berbahaya sekali. Agama tertentu di Konoha itu berusaha menjajah budaya Konoha. Dan ini sangat berbahaya sekali untuk kemajuan bangsa kita. Oke? Sekian video ini, saya tidak menyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan Tuhan dan untuk menyembah leluhur kita gitu. Bukan seperti itu tujuan saya. Tapi setidaknya kita menghargai. Ada ilmu-ilmu ya yang berharga di sana. Mereka nenek moyang kita itu mendapatkan ilmu itu tuh nggak gampang ya. Mereka melakukan penelitian seperti teori ya monyet tadi itu ya. Itu yang saya perhatikan. Oke. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.